Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan did not atau yang bisa kita singkat didn't. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang penggunaan wasn't atau weren't. Jadi wasn't atau weren't sama-sama digunakan untuk kalimat lampau dan untuk kalimat negatif. Wasn't dan weren't digunakan untuk menghubungkan antara subjek, contohnya I, you, they, we, she, he, it dengan adjektif atau kata sifat dan juga adverb atau kata keterangan. Di sini kita pakainya wasn't atau weren't. Sementara untuk didn't atau singkatan dari did not digunakan pada kalimat lampau dan negatif juga. Tapi didn't ini digunakan untuk menghubungkan subjek dengan verb atau kata kerja. Ya, kita sudah belajar banyak kata kerja. Berikut adalah contoh-contoh penggunaan wasn't atau weren't. Number 1, she wasn't happy last night. They weren't, pakai weren't karena subjeknya they, at school yesterday because of COVID-19. Number 3, Mr. Berlin wasn't good at swimming when he was a kid. Semua kalimat dari 1 sampai 3 ini adalah kalimat lampau dan dalam bentuk negatif tentunya. Di situ kita pakai wasn't atau weren't karena happy dan good adalah adjektif atau kata sifat. Sementara at school adalah kata keterangan, yaitu berupa keterangan tempat. Maka dari itu kita pakai wasn't atau weren't. Berikutnya penggunaan didn't. Example number 1, I didn't take the money yesterday. He didn't play the soccer yesterday. Anna didn't watch the TV this morning. Di sini kita pakai didn't karena take, play, dan watch adalah verb atau kata kerja atau yang dilakukan. Dan didn't ini digunakan untuk subjek apapun, mau subjek tunggal ataupun subjek jamak, kita pakai didn't. Untuk yang masih bingung dengan rumusnya, ini ada rumus untuk membuat kalimat lampau menggunakan didn't, yaitu subjek, lalu didn't, lalu verb 1. Di situ contohnya Julia sebagai subjek, didn't, lalu verb 1-nya wash. Keterangannya her hands. Jadi Julia tidak mencuci tangannya, dan ini dalam bentuk lampau. Sementara kalau kita mau membuat kalimat positif, kita tidak memakai didn't, tapi kita ubah verbnya menjadi verb 2. Contohnya, Justin Bieber sebagai subjek, lalu langsung verb 2. Sang on the stage. Sang itu verb 2 dari verb sing. Sing, sang, sang. Jadi verb 2-nya sang. Dan tidak memakai didn't. Jadi perlu diingat kalau kita pakai didn't, kita pakainya verb 1. Tapi kalau kalimat positif nggak pakai didn't dan dia verbnya verb 2. Oke, exercise-nya Miss minta kalian mengerjakan workbook halaman 70, part 1 and part 2. Untuk yang bagian pertama, jawab menggunakan verb yang telah disediakan dalam kurung. Jadi kalau di dalam kurungnya itu nggak ada not, dia mintanya dalam bentuk kalimat positif. Tadi rumusnya untuk kalimat positif ada subjek lalu verb 2. Makanya di situ di buku kalian to they, we ini subjek, lalu went verb 2 dari go. Ya. Tapi kalau di dalam kurung itu ada kata not, berarti dia diminta dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya ada di nomor 2. We subjeknya itu didn't go. Jadi didn't bertemu verb 1, kata kerja bentuk pertama, dia tetap go yang dipakai ya. Gitu terus sampai nomor 7. Lalu bagian 2, lihat gambarnya dan benarkan kalimatnya. Kalimat yang ditulis di buku itu salah, nak. Lalu kalian benerin. Yang pertama di baris yang pertama atau di baris kedua setelah soal,
Bisa dilihat di contoh soalnya nomor 1, Sahar went to the museum. Berarti si Sahar ini pergi ke museum. Tapi di gambarnya museum itu closed. Jadi bisa dibilang kalau si Sahar ini tidak pergi ke museum. Makanya di situ she didn't go to the museum. Yang di bawahnya lagi she went untuk verb 2-nya to the shopping center. Begitu juga dengan soal nomor 2, Sahar found a postcard. Kita lihat di situ gambarnya postcard bukan. Postcard itu ini ya, seperti surat ya. Di situ kan dia nemuinnya kerang. Tuh, jadi kita buatnya kalimat negatifnya dulu, Sahar tidak menemukan postcard gitu. Lalu yang di bawahnya Sahar menemukan kerang, baru dalam kalimat positif. Selanjutnya ini workbook halaman 74 bagian 1 dan bagian 2. Untuk yang bagian 1 lihatlah gambar sesuai dengan nomornya masing-masing ya. Jadi nomor 1 gambarnya ya gambar 1. Cocokkan dengan jawaban yang tepat di kotak biru di atas. Kita baca dulu soalnya, lalu kata kerja apa yang cocok. Tuh. Lalu yang bagian 2 ada gambar. Tuliskan dalam bentuk kalimat negatif untuk kegiatan yang tidak sesuai pada gambar. Dan kalimat positif untuk kegiatan yang sesuai dengan gambarnya lagi ngapain. Itu bisa kita lihat ya, soal nomor 1, pilihannya ada make omelet sama make sandwiches. Di situ kita lihat mereka lagi buat omelet atau lagi buat sandwich. Kalau dia memang salah, bukan buat omelets, berarti kita tulis they didn't buat omelet, make omelets. Tapi kita tulis juga pembenarannya di kalimat yang bawahnya lagi. They, nah ini dalam bentuk kalimat positif. Pembenarannya itu dalam kalimat positif, yang kalimat paling bawah. They membuat sandwich. Ya, itu kan gambarnya sandwich. Make sandwich. Make ini dia basi verb 1. Kita ubah dulu verb 2-nya apa. Gitu dengan nomor 2 dan nomor 3. Kalau ada soal atau enggak yang masih bingung, boleh ditanyain ke Miss ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and thank you.